Bab ma yaqulu man du'iya ila hukmillahi ta'ala. Bab apa yang mesti dikatakan kepada orang yang mengajak kita ya kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala, kepada syariatnya Allah taala, kepada penghakimannya Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi selayaknya liman qala lahu ghairuh, ya, untuk orang-orang yang dikatakan kepadanya itu selainnya, ya, maksudnya orang yang mengajaknya untuk kita kadang saya mau buka itu Pak. Mainnya apa itu satu? Ketika mau turunin orang. Ya, jadi kalau ada orang yang ngajak ya kita untuk memecahkan suatu perkara, suatu sengketa yang urusannya sama kita, ya. Baini wa bainak, katakanlah kepada orang itu, katakanlah kepada orang itu, baini wa bainak, antara aku dan antara kamu kitab Allah, ya, ada kitab Allah, au sunnat Rasulullah SAW. Ya, jadi pemecahan ini haruslah berdasarkan Al-Quran dan hadis, begitu maksudnya. Au aqula ulama, atau perkataan daripada ulama, ya, kalau kitab Al-Quran dan hadis dan juga ditambah dari perkataan atau istihadnya para ulama, ya. Aku ulama muslimin, atau ulama-ulama orang muslim, jadi bukan ulama barangan ya, ulamanya orang muslim, ntar ulamanya negeri sebelah lagi. Au nahwa zalik, atau yang seperti itu, perkataannya seperti itu. Awal, atau katakan kepadanya idhab ma'iyah, ayo kita pergi sama saya, ila hakimul muslimin, kepada sang hakim muslim, orang-orang muslim, kepada orang yang bisa memutuskan di kalangan perkara orang-orang muslim. Jadi hakimnya hakim muslim. Awil mufti li fasalil khusumah, atau mufti itu semacam orang yang selalu dimintai nasihat, mufti itu. Ya, jadi kalau ada orang jadi mufti di suatu kampung, nah itu artinya orang itu sering ditanyain pendapatnya. Ini gimana nih? Begitu berdasarkan ini, berdasarkan hadis. Nah, itu namanya mufti. Ya. Untuk memecahkan sengketa yang allati bainana, yang terjadi antara kita. Jadi kalau kitabullah itu, kalau kita mengaji pada kitabullah dan sunnah, itu juga perlu orang-orang yang pintar, ya, perlu orang yang paham tentang kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW, tentang hadisnya Rasulullah. Juga ada, misalnya ada seorang ulama atau seorang syekh, ya, yang kita tahu kearifannya, kesolehannya, kalau menulis buku, nah diambil dari buku ini, dikarang oleh syekh ini, ya, itu boleh juga. Ya, atau hakim, ya. Hakimnya itu adalah hakim yang adil, yang selalu memutuskan dari perkara-perkara orang muslim. Nah, itu kita tanya. Atau seorang yang selalu dimintai nasihatnya, mufti. Wa ma asbahu dzalik, atau perkataan-perkataan yang seperti tadi gitu. Ayyakul, hendaklah mengatakan, nah kalau orang udah diajak begitu, ayo kita pecahkan berdasarkan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah, ya, maka orang yang diajak itu haruslah mengatakan ayyakul, mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Yo, begitu, sami'na wa ata'na. Ya. Atau sam'an, atau sam'an wa ta'an, ya. Saya dengar dan saya taat, gitu. Au na'am, atau baiklah, wa kiramah, demi kemuliaan,
au syabahu dzalik, atau perkataan lainnya, narasi lainnya. Ya syabah itu artinya narasi, artinya apa yang kira-kira narasi, tahu nggak narasi itu ceritanya begitu lah, seperti itu ya, temanya seperti itu gitu. Kalau Allah Ta'ala berkata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama kana qaulal mu'minin, ya sesungguhnya bila mana qaula dikatakan atau dipanggil atau diserukan kepada orang-orang yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulih, ketika dipanggil kepada Allah, ya disuruh masuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya ngikut, maksudnya ngikut kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk memecahkan atau mengadili, menghukum, ya menghakimi perkara antara mereka, ayyakulu sami'na wa ata'na, maka katakanlah, hendaklah dia mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar, kami dengar, dan kami taati. Seperti tadi, ayo baini wa bainaka kitab Allah au sunnati Rasulullah SAW. Perkara ini berdasarkan kitab Allah, dan ada antara kamu dan aku ada Al-Quran dan ada sunnah, ya. Nah, maka kalau orang yang ngajak ngomong itu mengatakan demikian, kita yang dengarnya sami'na wa ata'na, ayo saya ikut, saya dengar, saya taatin. Artinya kalau ada di Al-Quran keputusan demikian, saya taatin. Kalau ada keputusan daripada hadis yang mengatakan demikian dari baginda Rasulullah, saya taatin, saya dengerin, saya taat. Jadi nggak pakai nggak pakai nawar-nawar lagi. Oh iya, taat gitu kan. Wa ulaika humul muflihun, dan yang demikian itu adalah mereka orang-orang yang menang, yang beruntung. Yang bagi liman hasimahu ghairu, selayaknya ya untuk orang-orang yang perkaranya berperkara lain, au nazaah, atau yang bersengketa lain, fi amrin, daripada suatu urusan, ya hendaklah orang-orang yang mempunyai perkara atau sengketa dalam suatu urusan, faqala lahu, maka katakanlah kepadanya, ittaqillah ta'ala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang berdua berantem nih, masalah tanah, wah ini ittaqillah, takwalah kepada Allah. Nah itu yang denger itu harus ya sami'na wa ata'na gitu kan. Terus gimana caranya? Ya kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kurang paham, ayo kita kepada orang yang paham, gitu, kepada ustadz, pada kiai, ya, atau ada misalnya ada kantor urusan agama di sini, terus ada kelurahan ada, ayo kita ke sana, ya orang yang mengerti urusan itu, begitu. Jadi jangan main, wah lu tanahin dulu, akhirnya jadi bak big bok, ya, pada berantem. Memang agak riskan kalau urusan harta benda ini. Au khafillah, ya, atau takutlah kepada Allah Ta'ala. Au raqabillah, atau mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ittaqillah, takut kepada Allah, au khafillah, atau takut kepada Allah juga, ya khawatir kepada Allah, au raqabillah, au raqabillah, atau mendekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, nanti kalau kalian punya perkara, ya kita semua ada, misalnya ya, tertimpa suatu perkara yang menyulitkan, yang hendaknya mempertimbangkan kalau ini diputuskan merugikan kita, kalau diputuskan merugikan sebelah sana, ya hendaknya ayo kita kembali kepada kitabullah. Yang mana yang benar? Kalau Allah mengatakan demikian, atau Rasulnya mengatakan demikian, atau ada daripada fatwa ulama mengatakan demikian, kita ikutnya ya sami'na wa ata'na gitu. Ya sami'na wa ata'na. Juga kalau ada misalnya guru nyuruh gitu, sami'na wa ata'na gitu. Nanti pulang jangan lupa ya, sami'na wa ata'na misalnya. Gitu sami'na wa ata'na.
nanti pembahasan itu lebih lanjut. Atau a'lamu anna Allah Ta'ala muttala'un 'alaika, atau Allah Subhanahu wa taala sungguhnya mengetahui keadaan kamu. Begitu. Benar kayak gitu ya? Benar ya? Benar Pak Haji. Benar ya. A'lamu anna ma taqulahu, atau diketahuinya bahwasannya apapun yang engkau katakan itu, yang dikatakannya itu yubtaba 'alaika wa tuhasibu 'alaih, Allah mencatat daripada setiap perkataanmu itu, dan Allah akan menghisab daripada setiap perkataan yang telah kau katakan. Jadi hati-hati itu. Kalau apalagi kalau memutuskan suatu perkara, ini di Al-Quran ada nih begini, ya, padahal nggak ada. Ini Rasulullah pernah bersabda demikian tentang akhirnya perkara ini harusnya begini, sehingga akhirnya kayaknya menangi dia. Nah itu nggak ada padahal, ya. Nah itu Allah udah mencatat itu, dan nanti akan dihisab oleh Allah SWT. Atau kalau dia bilang, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, sami'na wa ata'na, dia bilang gitu. Sementara Al-Quran telah memutuskan ini, terus di hadis juga memutuskan ini, Rasulullah memutuskan ini, dia akhirnya nggak sami'na wa ata'na. Wah nggak bisa, itu ente yang menang, ente jadi menang ente, menang banyak ente, nggak bisa. Tadi ente dia bilang sami'na wa ata'na. Nah bilang Allah udah nyatet loh, ya, perjanjian kita, dan nanti itu yang akan dihisab oleh Allah itu. Hati-hati jadi kalau ini suatu perkara tuh emang harus hati, makanya pengadilan itu ngeri-ngeri sedapnya. Di ruang pengadilan itu, di situ ada hakim, ada penuntut, ada pengacara, pembela, ya, ada hakim, penuntut, dan pembela. Nah kalau masing-masing dari mereka mengungkapkan suatu fakta, ya, artinya ada suatu rujukan yang mengatakan bahwa terdakwa ini harusnya bebas, tapi enggak dibebasin dengan memberatkan dengan dalil-dalil lainnya, padahal hukum, suatu hukum itu udah ada, maka itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau suatu terdakwa itu benar-benar bersalah, lalu dengan dalil-dalil hukum yang lainnya akhirnya dia mendapatkan kebebasan atau paling enggak keringanan yang bukan main ringannya, nah itu pun akan diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya hakim itu berat, ya, hakim itu berat. Selain dia pintar, namanya juga hakim harus bijaksana, ya. Jangan cuma perkara nyolong ayam, misalnya hukumannya 5 tahun, jangan dijalani 5 tahun. Ya ditanya dulu, kan kenapa ente nyolong ayam? Ya. Masa perkara mau koruptor sama koruptor sama. Perkara maling ayam paling juga tetapnya 250.000, ya kan? Koruptor sampai triliunan didiamin aja. Maling ayam digebukin, koruptor dikasih TV ya. Itulah hukum dunia, itu hukum dunia ya. Atau katakan kepadanya, kalau Allah Ta'ala, ya, atau katakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya, kira-kira begitu. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhbara, di hari, ya, di mana nanti ditampakkan kepada setiap jiwa apa yang pernah dilakukannya, apa kebaikan apa yang pernah dilakukan oleh jiwa-jiwa tersebut. Nanti akan ada dia di hari akhirat. Nih, ente pernah melakukan ini, ente pernah melakukan ini. Udah kayak layar berarti itu. Ya, karena di sini ada tulisan tajidu. Ditampakkan, dilayarin gitu maksudnya. Udah kayak layar itu berarti. Nah, wah iya tuh. Saya pernah ini nih. Oh, saya mancing tuh Pak Haji itu. Iya. Mancing kejeburan tuh saya. Udah sama Pak Haji. Iya. Pak Haji gimana ya? Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Takutlah kepada hari dikembalikannya, ya, semua perkara itu di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semuanya perkara itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Au nahwa dzalik, atau ayat-ayat semisal yang demikian itu minal ayah. Minal daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbahu dzalik, atau narasi-narasi yang seperti itu. Minal lafaz, daripada perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang seperti itu. Ai yata'addaba, ya. Nah, hendaklah yata'addaba, ingat nih, diingatkan oleh ulama ini, ay yata'addaba, hendaklah mendahului atau mengedepankan daripada adab. Wa yakul, ya, dan katakanlah sam'an wa ta'ah, ya, kami dengar dan kami taati. Au as'alullahu taufik dzalik, atau saya mohonkan daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala lizalik, dari perkara ini. Au as'alullah, atau saya mohon kepada Allah al-karimal latifa, kemuliaan dan kelembutannya. Summa yatalattafu fi mukhatabah, lalu berlembut-lembutlah fi mukhatabah, di dalam berucap, man qala lahu dzalik, kepada orang yang kita lawan bicaranya itu. Ya, jadi kalau ada kita ajak orang berperkara walaupun semarah-marah pun, dia hendaklah tadi itu, ya, adabnya kita. Kalau orang tua jangan, waduh, kucing ente, jangan sampai begitu ngomongnya, ya. Beruang ente, wah gitu kan. Tuh. Jangan sampai binatang-binatang keluar, jangan. Sama orang tua, biar gimana pun tetap harus lebih baik. Sama anak muda, jangan juga kita ngomong gitu, ya. Jadi ajarin. Kalau dia ngomong kasar, ya kita jangan ngomong kasar. Karena tadi semua perkataan itu dalam perkara itu dicatat sama Allah Subhanahu wa taala, dan nanti itu kita harus tanggung jawabin itu. Harus tanggung jawabin. Bener ente bener menang di dalam suatu perkara itu, tapi perkataan kita itu telah menyinggung daripada orang itu yang akan menjadi pemberatnya. Hati-hati dalam suatu perkara, ngomongnya juga harus hati-hati. Man qala lahu dzalik waliya jadrun kullal khadir, waspadalah dari tiap-tiap kehatian, min tasyahalihi, dalam suatu perkara, inda dzalik inda dzalik fi ibarah, ya, di dalam suatu ungkapan-ungkapan. Nah, kita harus hati-hati kalau kita mengungkapkan suatu ungkapan, suatu ibarah, suatu pemisalan, itu harus hati-hati, jangan sampai salah, ya. Misalnya ada orang perkaranya, ya seperti misalnya tanah lah, urusan tanah, udah diungkapin, ya, wah tanah ini jaraknya ini segini, tiba-tiba ente ngomong, ente kayak punuk merindukan bulan, gak ada hubungannya. Punuk tau gak punuk? Punuk tuh kodok merindukan bulan, ya. Kodok kalau di dalam ruangan, kodok kalau ngeliat bulan pasti bersuara. Makanya kalau ada kodok bersuara itu berarti dia ngeliat bulan. Kok. Nah itu pasti ngeliat bulan, gitu. Tapi mana tuh? Fa'in kasiran, kebanyakan, maka sesungguhnya banyak. Fa'in kasiran minnas, daripada manusia itu, minnas. Fa'in kasiran minnas, maka sungguhnya banyak daripada manusia itu, yatakalamuna inda dzalik bima la yalid, ya, mengatakan daripada perkataan itu di seputar masalah itu tidaklah tidaklah sopan begitu. Warubama, dan adapun takalamuna ba'duhum bima yakuna kafara, ya. Perkataan mereka itu sebahagiannya menjurus kepada perbuatan kekafiran. Hati-hati, akhirnya terjumus pada kesesatan daripada perkataan mereka itu. Mengungkapkan hadis ini padahal hadis ini nggak pernah ada. Mengungkapkan ayat ini padahal
ayat yang dibaca beda. Wa kadzalika yang bagi, dan demikian itu hendaklah idza qala lahu sahibu, ya, ketika mengatakan kepada yang di luar bicara itu, hadzal ladzi fa'altahu khalafa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahjalik, hendaklah, ya, mengatakannya khalafa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis Rasulullah ini salah begitu misal. Masya Allah. Allah yakul, maka janganlah mengatakan la altazimul hadis, saya nggak pernah pakai hadis. Masya Allah, saya anti hadis begitu kira-kira. Jangan. Ada hadis yang mengatakan demikian tentang perkara itu, hubungan dengan perkara itu. Oh, saya anti hadis, saya nggak pakai hadis. Waduh, jangan. Karena hidup kita ada di pada Al-Quran dan hadis. Jangan mengatakan gitu. Aula amalu bil hadis, atau saya tidak melakukan suatu amal berdasarkan hadis. Ya, Masya Allah. Itu belajar dari mana? Sholat dari mana? Ya, ngambil wudhu tahu dari mana? Au nahwa zalik, atau yang seperti itu, minal ibaratal mustadasyah, atau ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan yang menyesatkan. Wa in kanal hadisu matruk, dan jikalah hadis itu matruk itu artinya diragukan, ya, matruk zahir, diragukan secara zahirnya, ita khosis au ta'wil, yang hadis itu udah dikhususkan pada suatu perkara tertentu, misalnya perkara puasa, ya puasa gitu. Ya, perkara sholat itu namanya khusus, ya, ditaksis itu namanya, dikhususkan. Au ta'wil, nah ta'wil itu beda, kebalikan dari khusus. Nanti jadi kalau nanti ditanya, kalau taksis itu apa ya? Taksis itu khusus perkaranya suatu. Kalau perkara sholat, perkara wudu, perkara puasa itu taksis. Kalau ta'wil, perkaranya nggak nyata, ya, seperti babi itu khusus, mau diapain pun tetap haram, ya. Pakai pakaian sholat, ya. Nah, pakaian sholat itu akhirnya ditakwil, jadinya pakaiannya bebas, yang penting menutupi aurat, begitu. Jangan permasalahkan, itu harus pakai baju koko, pakai sarung, ya nggak juga gitu juga, ya. Karena itu akhirnya pakai ibarah, ditakwil, ya. Ada banyak perkara yang ditakwil, ya, yang ditakwil. Nah, itu kebanyakan pentakwil itu, ya, maaf, ya, akhirnya banyak digunakan oleh orang-orang yang memang mempunyai hikmah yang tinggi, ya. Jadi perkara itu nggak ada katanya gitu. Seperti ajan ketika di dalam pengkuburan orang mayat, ya, ajan nggak ada kan, tapi kalau di akhir dicari nas ditakwil dapat. Nah, takwil itu kira-kira seperti itu, ya, diungkit lagi kira-kira bisa nggak dipakai. Nah, alasannya itu takwil namanya. Jadi kalau taksis apa ya? Dikhususkan. Memang benar-benar nyata tampak, ya, bahwa itu benar-benar perkara itu. Kalau takwil samar. Nah, takwil itu samar. Ya, tapi bisa diungkapkan dan dipakai. Bal ya pula inda dzalik, atau perkataan di seputar itu. Hadzal hadisu mahsus, ya. Jikalah hadis ini itu dikhususkan au mutakwil, atau ditakwil, au matruk, atau diragukan, matruk zahir, atau diragukan keberadaannya, bil ijma, dengan kesepakatan para ulama. Jadi jangan nanti kesepakatannya itu sendiri, kesepakatan para ulama, ya. Hadis ini dikhususkan mengenai tanah, bahwa ini gini, mengenai pembagian harta waris begini gini. Berdasarkan apa? Misalnya ditakwil, berdasarkan siapa? Berdasarkan saya. Oh, nggak boleh. Berdasarkan para ulama, keputusan para ulama, ya gitu. Kedua, babul i'rada anil jahilin, bab berpaling
I'rad itu artinya berpaling. Ya. Adil jahilin, daripada orang-orang jahil. Jahil itu apa ya? Bodoh. Hodop. Jahil itu hodop. Hodop tahu kan hodop? Kodok. Hodop. Balik. Iya. Usap lagi usap. Itu usap keringetan dulu. Nah itu. Itu hodop tahu dulu. Nah itu. Kodok. Ya pada orang bodoh, berpaling daripada orang bodoh. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala, "Huzil afwa." Ya. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah orang-orang kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Wa'radu 'anil jahilin, dan berpalinglah kalian daripada orang-orang yang bodoh. Itu Allah sendiri yang perintahkan tuh. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sami'ul lagwa, dan ketika kalian mendengar kebodohan, ya, ucapan-ucapan yang bodoh, yang lagu itu artinya kayak orang main-main gitu. A'radu anhu, berpalinglah daripadanya. Wa qalu, dan katakanlah kepada orang itu, lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amalan kami dan bagi kalian itu amalan kalian. Jadi kita udah bilang nafsi nih, baru namanya nafsi. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kalau dikatakan ya suatu perkara itu nggak ada di hadisnya. Nih, kalau kita bilang, ulama saya bilang ada. Hadis yang mana ini? Oh itu nggak berhubungan dengan itu, tapi ulama saya mentakwilnya, ya. Terus dia bilang, oh nggak bisa tetap. Nah maka kita katakan lana a'maluna walakum a'malukum. Gitu. Salamun alaikum, sejahteralah atas kau. La tabatagil jahilin, ya. Tidaklah kami mengikuti daripada orang-orang yang bodoh. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa'aridu amman tawalla an zikrina, maka menghindarlah, berpalinglah, ya, daripada orang-orang yang selalu membangkang daripada peringatan-peringatan kami. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fasfahis sufhal jamil. Fasfahi artinya itu maafin dengan maaf yang agung. Maafkanlah orang dengan pemaafan yang ikhlas, agung. Ya, maksudnya benar-benar ente ikhlas maafin. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim. Sahih Anna Abdullah bin Mas'ud, daripada sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata beliau, lima kana yaumu Hunain, di suatu waktu di hari perang Hunain, asar Rasulullah SAW dibagikan oleh Rasulullah SAW nas min asyrafil Arab. Jadi Rasulullah itu membagikan suatu tapi kelihatannya enggak berat sebelah gitu, ya. Rasulullah lebih mementingkan orang-orang lain, ya, daripada asyrafil Arab, daripada orang-orang yang terkemuka daripada suku Arab, ya. Jadi Rasulullah membagikan sesuatu yang lebih banyak kepada orang yang sepertinya orang itu punya pangkat kedudukan lebih tinggi, gitu. Orang-orang yang biasa-biasa dibagi kecil. Nah, itu pernah kejadian, gitu. Pokoknya rajul, maka ada orang yang berkata di antara orang yang bagian kecil yang merasa yang merasa Rasulullah itu nggak adil, gitu. Wallahu, demi Allah, inna hadhihi kismah, sesungguhnya pembagian ini ma'udil, tidaklah adil fiha, di dalamnya tidak adalah keadilan di dalamnya, padahal yang bagi Rasulullah. Wa ma urida fiha wajhullah, dan tidaklah, ya, sekehendak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian ini enggak adil dan bukan merujuk kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, padahal yang bagi itu Rasulullah yang ngebagiin. Fakultu, maka dikatakan Allah, demi Allah, liakhbirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengabarkannya, la akhbirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh aku akan mengabarkannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa itu, maka orang itu menemui baginda, ya, fa akhbirtuh, dan mengabarkan daripada peristiwa itu, bima qol, apa yang dikatakannya. Fatagayyaru wajhahu, maka berubahlah wajahnya baginda Rasulullah SAW. Kana kal sirf, hingga menjadi seperti sirf. Sirf itu kalau orang ada kain dicelupin supaya berubah warnanya. Kalau zaman sekarang bilang wantek, ya. Ya, seperti itu. Tapi wanteknya warna merah. Jadi muka Rasulullah itu berubah merah langsung. Kalau orang mukanya merah jadi malu. Marah. Kalau malu ungu. Kalau malu ungu. Kuning. Begitu. Jadi Rasulullah mukanya langsung marah nih, berubah. Cuma kalau lalu berkata, "Faman ya'dil?" Siapa yang enggak adil? Rasulullah keluar. "Faman ya'dil?" Siapa yang enggak adil? "Innalam ya'dilillahi wa rasuluh." Kalau aja Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya enggak bertindak adil, siapa lagi yang bisa adil? Maksudnya begitu. Ya kalau Allah udah enggak adil, Rasulnya enggak adil, siapa yang bisa bertindak adil kalau gitu? Enggak ada. Summa qala, lagu berkata, "Ya rahamullahu Musa." Ya. Semoga diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Qad uziya bi aksara min hadza fasabar. Sungguh Nabi Allah Musa itu telah mengalami ujian yang lebih berat daripada ini dan beliau bersabar, kata Rasulullah SAW. Qultu usrif, dengan shotnya dipakein i kasroh, dan rohnya itu disukun, dimatikan, ya. Wahwa selagu ahmar, menyelup ke dalam cairan merah. Jadi begini, dulu setelah perang Hunain itu adalah kira-kira pembebasan, setelah pembebasan Futuh Makkah. Lalu Rasulullah SAW berkehendak untuk membebaskan negeri-negeri sekitarnya, termasuk negeri Taif, dan Rasulullah itu begitu banyak mendapatkan ghanimah. Dan ghanimah itu kan Mekah udah dibebasin nih, ya. Orang-orang kafir Quraisy itu udah masuk ke dalam agama Allah, semacam Abu Sufyan dan kru-krunya yang lainnya itu udah masuk ke dalam agama Allah, ya. Lalu mereka ikut perang nih untuk membebaskan sekeliling Mekah. Nah, dalam pembebasan itu, perang itu mereka ikut dan menang, ya. Rasulullah menang, ghanimah banyak, dikumpulkan di Mekah lagi, ya. Lalu Rasulullah membagikannya harta pampasan perang itu. Semisal orang-orang yang Ansor dan para Muhajirin, ya, yang memang dari Madinah berangkat itu, para Ansor dan Muhajirin ini kan orang-orang Mekah juga, ya, yang hijrah. Jadi benar-benar udah ikut Rasulullah setia, dibanding dengan orang Quraisy yang baru kemarin masuk Islam. Rasulullah baginya lebih gede kepada mereka. Nah, orang-orang yang lihat nih, ya pastilah kalau antum ada di situ juga boleh, kok Rasulullah gitu ya? Pasti banget ngomong gitu. Ya kalau Rasulullah gitu, paling enggak ente ngomong gitu kepada itu sahabat-sahabat. Jadi ada yang bilang, bahkan ada yang pernah di dalam hadis itu ada yang mengatakan Rasulullah telah kembali kepada keluarganya Quraisy, ya. Nah, Rasulullah dengar itu marah. Siapa yang bisa bertindak adil? Kalau Allah dan Rasulnya udah nggak bisa bertindak adil lagi, ya nggak ada lah. Allah dan Rasulnya udah nggak adil, siapa lagi yang bisa adil? Ya. Masa iya? Yang lainnya, karena harus nyebutin takut kena ini ya, kena sensor. Nah, kena apa kuning lain.
Nah gitu, jadi Rasulullah ternyata akhirnya dijelaskan ya, hadis ini memang nggak sampai tuntas di sini terus ini. Akhirnya Rasulullah menjelaskan kepada orang-orang Ansor terutama. Kalau orang Muhajirin sih ikut aja ya. Kepada orang Ansor ini, orang Ansor itu apa? Orang penduduk Madinah ya, dan benar-benar membela. Sampai itu dikatakan, ya Rasulullah, dulu kamu susah siapa yang nampung kamu? Kamu dimusuhin siapa yang nampung kamu? Sampai begitu dikatakan sama orang Ansor itu. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, saya paham ya keadaan ini dan benar apa yang kamu ucapkan. Tapi saya membagi kepada mereka lebih banyak dikarenakan mereka baru masuk Islam. Ya, supaya mereka nyenengin mereka lah, kira-kira begitu kata Rasulullah SAW. Sementara kamu kan udah ikut saya lebih lama. Dan ingat, mereka mendapatkan harta, ya, dan kamu mendapatkan saya. Saya akan pulang bersama kamu ke Madinah. Nangis semuanya. Lebih baik harta apa ya Rasulullah? Rasulullah semuanya gitu. Biarin mereka dapat harta, tapi kamu dapat saya. Begitu. Dan Rasul penduduk Ansor itu pada ngira, wah Rasulullah udah gak bakal pulang lagi ke Madinah deh. Udah ketemu keluarganya di situ. Kota kelahirannya gitu kan. Lalu Rasulullah berkata, mereka dapat harta, kamu dapat saya. Nah, udah langsung. Kalau antum udah, tetap harta Rasulullah. Saya bisa nyusul kamu, enggak lah. Itu jadi ada begitu. Rawaina fi Sahih Bukhari, riwayat Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wal Qadima Uyainah. Qadim itu artinya muka. Muka itu bisa diartikan hadir gitu ya. Tatap muka kan tatapnya kita bertemu secara wujud, hadir. Hadirlah Uyainah. Nama Uyainah nama bin Hisn bin Huzaifah. Fanazala ala ibni akhih. Maka turunlah dia bermalam di kepada ibni akhih, kepada anak daripada saudaranya, berarti ponakannya, yang namanya Al-Hirs bin Qais bin Qais. Al-Hirs bin Qais. Wakana, dan Al-Hirs bin Qais ini wakana minan nafarid dinu yudniyahum Umar radhiyallahu anhu. Wakana minan nafarid ini za'abda ja'. Wakana minan nafarid Zainu yudniyahum Umar radhiyallahu anhu. Dan Hirs bin Qais ini adalah anggota ya yang terdekat ya, daripada Umar radhiyallahu anhu. Wa kana qara'u ashabu majlis, anggota daripada majlisnya Sayyidina Umar ya, perkumpulan sahabat-sahabatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar itu punya, waktu beliau jadi Amirul Mukminin ya, beliau membentuk suatu majelis, karena di sini ada disebutkan ini wa musyawarati ya. Jadi kayak majelis perkumpulan, tapi di situ ada pendapat. Kalau Sayyidina Umar nanya, nah itu namanya apa tuh? Entah MPR, kalau ada sekarang mungkin DPR, mungkin DPA ya, Dewan Pertimbangan Agung. Jadi tempat Sayyidina Umar bertukar pendapat ya, musyawarah tentang keadaan umat, tentang perkembangan umat. Nah itu ada majelisnya Sayyidina Umar. Dan Al-Hir ini anggotanya, maka beliau itu dikatakan minan nafarid ya, daripada orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kuhulan, dan dewan itu
kuhulan kanu au syabanan, beranggotakan orang-orang dewasa, orang-orang lanjut usia, atau orang-orang muda, ya, anak-anak muda. Jadi anggotanya Sayyidina Umar nggak milih-milih. Kalau dia pinter, ya, terutama dia paham dengan Al-Quran dan paham dengan hadis-hadis, itu diambil sama Sayyidina Umar. Bahwa itu orang tua kayak orang muda kayak diambil jadi anggota dewannya. Faqala Uyainah li ibni akhi, maka berkatalah Uyainah ini, ya, kepada ponakannya ini, ya ibni akhi, wahai ponakanku, laka wajahun inda hadzal amir, menghadaplah kamu kepada pemimpin, ya, maksud Sayyidina Umar. Fasta'zinu, maka mohonkanlah izin li untukku alaih kepadanya, maka mohonkanlah izin kepadanya untukku. Fa'asta'zana, maka Hijr ini, ponakannya ini langsung memohonkan izin. Wa azina lahu Umar, maka diizinkanlah oleh Sayyidina Umar, ya, untuk Uyainah bertemu. Falamma dakhala, maka Uyainah ini masuk. Qol, berkata Uyainah ini, hiya ya Ibnul Khattab, hai Ibnul Khattab, katanya, hai wahai anak Al-Khattab. Fa wallahu ma tu'tiyana hizl, maka demi Allah, ma tu'tinal hizl, engkau tidak membagikan harta yang banyak kepadaku, wala tahkumu fina, dan engkau tidaklah memutuskan kepadaku bil adl, dengan adil perkaraku, engkau tidak memutuskan perkaraku dengan adil. Faqadha Umar, maka Sayyidina Umar ini langsung marah. Ya, siapa yang nggak marah? Datang, Umar, kamu enggak ngasih yang banyak buat aku dan kamu tidak memutuskan perkara itu dengan adil. Umar loh. Sayyidina Umar gituin. Berubah Umar, langsung marah Umar. Ya. Faqala Umar radhiyallahu an hatta hama ausullah. Hatta hama ai yukiabi. Sampai hama mau dipukul tuh orang. Waduh, kalau dipukul nggak ngaco juga. Pokoknya lahir, maka berkatalah sahabatnya itu Hir, itu anggota dewan itu, kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala linnabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa, ya, hendaklah engkau memaafkan, wa'mur bil urf, dan ajaklah orang-orang itu pada kebaikan, wa'ridu anil jahilin, dan menghindarlah, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Lalu ditambahkan oleh ponakannya si Uyainah ini, wa in hada minal jahilin, dan sesungguhnya dia ini, ya, termasuk orang-orang yang bodoh. Wallahumma jawazaha Umar hina talaha alaih, demi Allah, tidaklah Sayyidina Umar itu marah lagi, ya, semenjak dibacakan ayat itu kepadanya. Wa kana waqafan inda kitabullah ta'ala, dan semenjak itu Sayyidina Umar selalu berpegang kepada kitabullah ta'ala. Nah, jadi gitu. Hendaklah kita kalau sama orang-orang bodoh itu, ya, kita harus tahu bahwa ini orang nggak tahu. Jangan didebat. Udah nggak tahu didebat. ET-nya berarti yang yang bodoh. Udah. Nah, jadi gini.